Pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Cynthia Media, dalam acara kesayangan Anda yang selalu dinanti-nanti, Podcast on TV. Yeay! Dan sekarang sudah hadir di studio narasumber yang istimewa dari Jakarta, yaitu Bapak Mujib Rohmat. Beliau merupakan DPR RI Komisi 10 yang membawahi bidang pendidikan, kemudian pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, dan juga perpustakaan. Selamat siang Pak Mujib. Selamat siang, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini kalau boleh kepo sedikit Pak, dari Jakarta ke Semarang nih ada agenda apa Pak? Jalan-jalan mungkin? Ya, hari ini DPR memulai reses. Reses itu dimulai dengan kunjungan reses komisi ke beberapa daerah. Salah satunya adalah ke Semarang, kemudian ada yang ke Malang, ada yang ke Surabaya. Nah, saya kebetulan Solo maksud saya. Saya kebetulan kebagian kunjungan yang ke Semarang karena saya orang Semarang. Daerah pemilihan saya adalah Semarang, Kendal, Kabupaten Semarang atau Ungaran, dan Kota Salatiga. Karena itu saya diutus untuk ikut kunjungan reses komisi ke Semarang. Kota Semarang. Lalu apa sih janjane reses itu? Ya. Reses itu pada dasarnya adalah DPR bekerja di daerah pemilihan atau di lapangan. Tapi pada dasarnya ini adalah ya, kerja, bukan sedang tulan-tulan, bukan jalan-jalan ya Pak ya? Sedang wisata, tapi ini adalah kerja di lapangan. Lalu kerjanya apa? Kerjanya dua. Yang pertama adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang dalam kurun waktu sekian bulan itu digarap oleh DPR bersama pemerintah, misalnya tentang undang-undang, misalnya tentang ada rencana mau mengadakan sepak bola U17, U20 dan sebagainya, itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama sekaligus juga kulaan masalah. Jadi kita mencari informasi tentang apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat, diusulkan oleh masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat untuk disampaikan kepada DPR. Nanti tugas DPR adalah kemudian menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Itu kerja dari reses DPR itu. Nah, sekarang ini saya sedang reses. Tadi pertemuan dengan wali kota dengan jajarannya, terutama adalah komisi atau dinas yang berkaitan dengan Komisi 10, yaitu Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pemuda, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian juga Perpustakaan Daerah. Itu yang hari ini sedang saya lakukan. Baik Pak, tadi kulaan masalah ya Pak, bukan kulaan lumpia ya Pak, karena di Semarang. Ya baik Pak, karena bidang 10 ini kan membawahi tentang pendidikan, kemudian ada pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemuda olahraga nih Pak. Untuk di bidang pendidikan sendiri nih Pak, isu yang sedang viral ini banyak sekali perundungan di sekolah-sekolah. Misalnya yang lagi viral di sosmed Instagram ada di Gresik Pak, yang anak SD kemudian karena ibaratnya dipalai gitu ya Pak, kalau bahasa Jawanya mau dimintain uang tapi dia nggak kasih, kemudian ditusuk sama tusukan sate ya, seperti itu. Dan sampai sekarang malah katanya pihak sekolah ini tidak terbuka begitu ya. Kemudian sampai polisi tuh mensidik jari hampir semua siswa di situ karena tidak ada keterbukaan informasi ini. Kalau menurut Pak Mujib sendiri bagaimana ini Pak? Iya, kejadian perundungan itu terjadi tidak hanya di satu daerah, di daerah lainnya, termasuk di Cilacap, kemudian di Sulawesi, juga di Sumatera dan sebagainya. Tentu saja ini merupakan peristiwa yang sangat menggelisahkan, ini sangat mengecewakan dan juga sangat menyedihkan, apalagi itu terjadi di dunia pendidikan, dunia yang mengasah intelektual
daripada anak-anak kita, kemudian dunia yang membentuk karakter dan mengajarkan budi pekerti, kesantunan dan akhlakul karimah, tapi yang terjadi adalah perundungan yang itu bersentuhan dengan kekerasan, bersentuhan dengan pidana, dan bersentuhan dengan pemalakan dan sebagainya. Lebih sedih lagi adalah itu terjadi di anak-anak kita yang masih sekolah SD, kemudian sekolah SMP. Tidak berarti kita kemudian mentolerir di tingkat yang SMA dan perguruan tinggi, tapi ini adalah anak-anak kecil kok sudah punya watak yang berbanding terbalik dengan keinginan pendidikan, yaitu membentuk akhlakul karimah, untuk membentuk budi pekerti yang baik, kesantunan, karakter, nasionalisme, teposriro, kemudian kerjasama, kemudian saling membantu, saling menyayangi dan sebagainya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, karena itu saya kira ini sudah terjadi, cuma kita kemudian mencoba untuk melakukan analisis kenapa ini terjadi. Barangkali perlu dunia pendidikan melakukan evaluasi dan melakukan, bahasa santrinya itu muhasabah, itu melakukan evaluasi terhadap banyak hal. Salah satu diantaranya adalah apakah kurikulum kita ini belum bisa mencerminkan untuk menjadi media membentuk karakter yang baik. Apa yang kita inginkan dengan profil pelajar Pancasila, yang di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, iman dan takwa, kemudian ada toleransi, kemudian ada kerjasama, ada saling membantu dan sebagainya. Itu barangkali perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaan daripada kurikulum kita, apakah itu sudah cukup bagus untuk membentuk karakter yang kita inginkan, yaitu karakter nasionalisme, karakter kemanusiaan dan sebagainya, yang saya kira ini menjadi penting. Yang kedua adalah apakah sesungguhnya kurikulumnya sudah bagus, tapi gurunya, yaitu karakter gurunya, jangan-jangan gurunya itu tidak fokus gitu, karena gurunya kurang sejahtera, sehingga gurunya kalau malam masih ngojek misalnya dan lain sebagainya, atau yang ibu-ibu gurunya itu tiktokan misalnya, sehingga nggak fokus mengajar. Dengan demikian hanya sekedar mengajar, bukan mendidik. Nah, yang kita harapkan guru itu adalah mengajar, mendidik, dan menteladankan, bisa diteladani. Karena dulu di Jawa Tengah kan dikenal dengan guru itu singkatannya digugu lan ditiru. Nah, ini barangkali perlu dievaluasi. Yang kedua adalah sekolahannya sendiri. Apakah yang diperhatikan itu hanya pada waktu belajar di kelas, sedangkan waktu istirahat, sedangkan waktu ekstrakurikulernya, lagi olahraga, lagi main dan sebagainya, lagi jajan dan sebagainya, itu ada nggak monitoring terhadap mereka? Baik monitoring langsung oleh ada yang menjaga, kemudian ada monitoring lewat CCTV misalnya, seperti yang katanya terjadi di Gresik itu, CCTV-nya mati dan sebagainya. Itu benar apa tidak saya nggak tahu. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi di sekolahannya. Dan yang tidak kalah penting adalah dari keluarganya. Jangan-jangan di keluarganya ini anak adalah anak tidak terdidik secara akhlak, tidak dikasih pendidikan karakter yang baik, sopan santun yang baik. Orang tuanya sibuk sendiri, orang tuanya menyerahkan pada pembantu, atau orang tuanya merasa cukup dengan membiayai, dananya wis dicukupi, sangune arep sekolah wis dikai, kemudian urusannya dipasrahkan kepada sekolahan. Ini juga menurut saya salah. Karena itu orang tua juga harus mengkoreksi apakah dia itu cukup awareness-nya kepada anaknya itu cukup tinggi, sehingga komunikasinya bisa berjalan dengan baik, tidak keras dengan anaknya. Jangan sampai anaknya itu justru nanti mendapatkan perilaku kekerasan dari orang tuanya, kekasaran dari orang tuanya, nggak berani membalas. Dia akan membalas di tempat di mana dia sedang menjadi hero, sedang menjadi punya kekuasaan, lalu dia tumpahkan itu kepada adik kelasnya dan sebagainya. Jadi karena itu sekolahan menjadi
keluarga itu menjadi lembaga pendidikan yang utama dan pertama di rumah. Nah, yang terakhir barangkali juga harus ada partisipasi dari tokoh masyarakat kita, misalnya ikut mengingatkan ibu ustadzah, bapak kiai, bapak ustadz dan sebagainya, lewat pendidikan TPQ, lewat pendidikan madrasah dan sebagainya. Saya kira penting untuk ikut berperan serta membentuk kepribadian anak tadi dari sudut akhlakul karimahnya, dari sudut social awareness-nya dan sebagainya. Nah, lalu kalau sudah kejadian gimana? Kalau sudah kejadian, saya kira pihak kepolisian tentu berdasarkan hukum yang ada dengan spesifikasi kepada anak-anak, ya tentu tetap harus ada efek jera yang harus diterima oleh mereka. Apalagi kalau sekarang anak SMP itu janjane wis dewasa belum sih sekarang itu? Janjane dari sudut umur belum, tapi dari sudut emosinya sekarang itu ya SMP wis pacaran nih. Kemudian dia wis pengen McD, pengen ini itu, lalu kemudian ternyata nggak ada, atau ada malah justru jijor sama orang tuanya, lalu kemudian begitu sedikit nggak ada, itu kemudian emosinya muncul dan sebagainya. Saya kira ini menjadi penting dari pihak aparatur negara juga harus mengontrol itu, sekaligus juga melakukan pendekatan hukum, tetapi versi dari anak-anak kita yang berhadapan dengan masalah hukum. Kan tidak boleh anak itu disebut kriminal. Saya kira ini yang menjadi penting buat kita. Nah, kemudian pemerintah daerah, saya senang sekali tadi dapat informasi Bapak Bu Wali Kota mengatakan ada duta karakter, rumah karakter, pembentukan karakter. Saya kira ini penting, hanya masalahnya adalah intensitasnya seperti apa dan kemudian jumlahnya ada berapa. Apakah rumah teladan itu ada di setiap kecamatan atau ada di setiap kelurahan, sehingga dengan demikian betul-betul sosialisasi kepada mereka menjadi bisa terpenuhi. Itulah sebabnya makanya saya tadi mengusulkan supaya di Kota Semarang ini kalau tidak ada TV khusus tentang pendidikan, setidak-tidaknya ada TV Semarang, yaitu ada program literasi, program pendidikan dan sebagainya. Saya kira itu yang menjadi catatan saya untuk pendidikan di Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, terutama keresahan kita semua. Saya malah menyebutnya ini adalah darurat perundungan. Darurat perundungan ya Pak. Perlu adanya sinergisitas dari pihak sekolah, keluarga, tokoh masyarakat dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan ya Pak ya. Kemudian terkait dengan minat baca nih Pak, anak-anak zaman sekarang tuh dimudahkan dengan teknologi. Udah lahir, udah ada HP gitu ya Pak, eranya kan seperti itu. Mereka jadi asik sedikit-sedikit gadget, atau kalaupun main gamesnya ya games yang ada di HP gitu, tidak seperti zaman dulu kan ada engklek, kemudian ada gobak sodor dan lain sebagainya Pak. Kemudian menjadikan mereka itu minat bacanya juga berkurang. Ya, nah, ini memang menjadi bagian daripada kegelisahan kita bersama, bahwa literasi khususnya adalah minat baca dari masyarakat kita ini memang relatif masih rendah, perlu harus kita dinaikkan. Karena itu kita bikin yang namanya program literasi, program peningkatan minat baca. Itu menjadi program yang intens kita lakukan kepada masyarakat, baik lewat perpustakaan maupun lewat dari lembaga pendidikan, baik negeri, swasta, umum maupun agama. Ini menjadi sangat penting untuk kita tingkatkan literasinya. Nah, literasinya sendiri kita harapannya adalah bukan hanya kemampuan baca tulis dan hitung, tapi juga kemampuan memahami, mengerti, dan bisa melaksanakan apa yang ada dalam buku yang ditulis oleh orang itu yang bagus itu. Karena itu perpustakaan itu kadang-kadang ada tingkatannya. Ada kadang-kadang perpustakaan yang kuno itu adalah perpustakaan yang pasif. Perpustakaan itu hanya melayani orang kalau datang, menyiapkan buku ke katalog, terus sudah disilihke,
dibaca atau dibawa pulang, sehari balik lagi, hanya sekedar pasif seperti itu. Tapi ada perpustakaan yang aktif, yaitu perpustakaan yang dia memprogramkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat untuk bisa berkunjung wisata perpustakaan, wisata edukasi, ya dalam rangka edukasi itu disebut perpustakaan. Misalnya di perpustakaan itu, perpustakaan daerah punya mobil keliling atau mobil yang memprogramkan hari ini SMP mana, hari ini SMA mana, ini SMK mana, untuk datang ke perpustakaan untuk mengenalkan ini loh perpustakaan, ini ada buku banyak, bukunya itu beragam, untuk meningkatkan kemampuan kalian semuanya itu bisa membaca buku, dan buku ini adalah jendela sukses kita, jendela dunia yang membuat kita bisa menguasai pekerjaan, inovasi dan sebagainya, kreasi dan sebagainya, dan itu akan menjadi pemimpin dunia kalau dia punya bacaan yang lebih bagus. Tapi yang ketiga, ini ada perpustakaan yang lebih namanya perpustakaan inklusif. Perpustakaan itu juga mengajak masyarakat, selain dia tahu, dia mengerti, dia bisa. Misalnya saja ada perpustakaan tentang ada buku tentang menanam bunga. Ya, tahu caranya gini, ya mengerti begini, tapi apakah bisa? Belum tentu bisa. Betul. Nah, karena itu komunitas itu kumpul sampai dia diskusi sampai dia bisa. Kalau sampai dia nggak ngerti, sampai dia nggak bisa, dia panggil penulisnya untuk mententir mereka, ngajarin mereka sampai bisa. Jadi buku itu tidak hanya untuk pengetahuan dan untuk bisa ngerti, tapi untuk bisa. Nah, ini yang kita harapkan seperti suatu ketika saya datang ke sebuah perpustakaan, dia bikin apotek hidup gitu, bukunya tentang apotek hidup. Ibu-ibu itu bisa menanam jahe, bisa menanam serai, bisa menanam semuanya yang bersifat berbau apotek, lalu itu berfungsi ekonomi, berdimensi ekonomi, sehingga dengan demikian pembaca dari perpustakaan itu sekaligus dia berusaha, apalagi kalau kemudian digabungkan dengan media sosial untuk melakukan, ya dia bisa memproduksi, dia bisa memasarkan, dan dia kemudian dapat cuan. Nah, kira-kira gitu. Itu yang kita harapkan dari perpustakaan kita. Nah, sekarang ini perpustakaan kan macam-macam, ada perpustakaan daerah, yaitu punya pemerintah, ada perpustakaan kampus, ada perpustakaan sekolahan, ada perpustakaan organisasi, ada perpustakaan gereja, ada perpustakaan masjid, dan lain. Ada juga pusat baca masyarakat, PKBM misalnya, ada juga pojok baca dan sebagainya. Di samping ada perkembangan yang baru, yaitu digital, library, itu bisa lewat digital, dan Semarang sudah bikin itu bagus sekali digitalnya. Hanya saya kemarin mengusulkan supaya ada linkage antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya, sehingga misalnya adik-adik kita, para mahasiswa yang di UIN misalnya lagi bikin skripsi, mau nyari buku yang seperti ini, tapi dia di perpustakaan ini nggak tahu, terus bisa dibuka, klik judulnya ini, lalu pengarangnya ini dan sebagainya, lalu muncul ini ternyata adanya di Undip, perpustakaan Undip ini adanya di perpustakaan UNES, atau ini adanya di Unisula dan sebagainya, sehingga dengan demikian dia bisa datang ke sana tanpa harus datang lagi ke tempat yang nyari-nyari ke semana, karena sudah ada link up-nya gitu, sehingga bisa dibuka dari sini. Oh, adanya di masjid sana, karena ini memang kaitannya dengan soal religi misalnya gitu. Ya, sebaliknya ada yang Kristen, dia dibuka adanya di gereja ini dan sebagainya. Itu yang kita harapkan supaya bisa lebih modern, lebih efektif. Di samping digital itu tidak harus selalu beli bukunya, tapi bisa di-download di situ, bisa dibaca di situ, dan ini sudah terbuka semuanya. Saya kira harusnya adalah tinggal satu, punya niat enggak untuk belajar, punya niat enggak untuk membaca. Nah, ini yang kita harapkan, harusnya punya niat membaca, semangat. Kenapa? Karena orang Jawa Tengah, orang Semarang saja itu semangatnya kan mayoritas juga orang Muslim,
Itu kan semangatnya dari kecil Iqra. Ya. Kan bacalah. Nah itu mestinya harus dari sejak kecil sudah terbangun semangat untuk membaca. Siapa yang bisa memulai? Lagi-lagi adalah orang tua. Dan dulu waktu kecil kita sebelum tidur itu dibacain dulu, dongeng seperti itu dan sebagainya. Saya masih itu melakukan itu loh Pak. Ya. Anak saya Pak. Ya. Dan kerannya juga udah ada Ipusnas ya Pak ya? Ya, ada Ipusnas ya. Ya, jadi hanya masalahnya adalah mau apa enggak, semangat apa enggak. Ya. Karena ada penelitian yang agak menjadikan buat kita, kalau di tempat lain ada 10 orang itu satu yang membaca, di Indonesia itu 1000 orang baru satu yang membaca. Oke, ya, baik. Gitu. Ya. Semoga kita menjadi bangsa yang bangsa yang pembaca, suka baca membaca, yang kreatif, baca yang inovatif. Baik Pak, kemudian terkait dengan pariwisata di Indonesia nih Pak. Ya. Kita kalau misalkan mau wisata ke luar Jawa nih Pak, tiketnya tuh mahal Pak. Ya. Jadi lebih murah malah ke negara sebelah, misalkan ke Singapura apa Malaysia begitu Pak. Iya. Oke, jadi pariwisata ini itu menjadi andalan dari ekonomi Indonesia. Itu seingat saya nomor 3. Pertama adalah minyak, kemudian yang kedua adalah batu bara atau sawit, kemudian yang ketiga itu pariwisata. Nah, pariwisata ini adalah potensinya besar sekali untuk menarik devisa buat negara. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki destinasi wisata yang luar biasa. Luar biasa. Mbak Cynthia, sampean sudah wisata kemana? Ke Sampakong. Bali besok Pak. Ke Bali. Ya, sudah pernah ke Labuan Bajo? Belum. Sudah pernah ke Senggigi? Belum Pak. Belum pernah ke Danau Toba? Belum pernah. Itu banyak sekali. Jangankan kok ke sana, ke Jawa Tengah saja jangan-jangan belum semuanya. Misalnya ke Karimun Jawa. Sudah kalau Karimun Jawa itu misalnya saya sudah keliling nyaris di Jawa Tengah, keliling semua karena saya bidang pariwisata. Artinya adalah kita punya destinasi wisata yang banyaknya luar biasa. Gitu. Nah, beda dengan negara lain. Negara lain itu tidak banyak tapi fokus itu menghasilkan devisa yang luar biasa. Kita dulu waktu tahun 2019 menargetkan wisatawan mancanegara sekitar 20 juta ke Indonesia mancanegara. Kemudian wisatawan nusantaranya sekitar 250 juta. Dan itu pasti terpenuhi. Dengan segitu saja, itu kita sudah mendapatkan devisa, kita mendapatkan uang masuk ketika kira-kira sekitar 470-an triliun. Dan itu banyak sekali. Cuma kenapa kok pendapatan per kapita Indonesia kecil? Karena pembaginya banyak. Ya kalau jumlahnya 470 triliun, dibaginya 270 juta ya itu isi. Sementara di Swiss penduduknya cuma 8 juta. Itu di sana ada ditulis gunung gunung es itu ditulis itu di Swiss itu masyarakatnya hanya 8 juta, tapi wisatawan mancanegaranya 80 juta. Wow. Kalau 20 juta aja itu sudah 370 triliun, berapa kalau 80 juta? Kan begitu banyaknya pendapatannya, udah miliar ribuan triliun, pembaginya hanya 8 juta. Akhirnya pendapatan per kapitanya juga sangat tinggi sekali. Nah, kita ini yang ribuan destinasi wisata, kita berharap moga-moga bisa menjadi ikon beneran untuk bisa jadi area nomor 1, barangkali bisa nyaingin minyak. Hanya problemnya kemarin adalah kita kena pandemi. Nah, pariwisata itu apa sih isinya? Pariwisata itu kan wisata. Kalau bahasa nggonku kampung itu dolan. Dolan itu kan berarti transportasi. Berarti travel. Yang kedua adalah ada destinasi wisatanya, kemau neng ndi. Yang ketiga adalah apa yang mau dilihat. Yang dilihat. Terus kemudian yang keempat adalah saya mau istirahatnya di mana, berarti harus ada penginapannya di situ.
Terus di situ pasti ada makan-makan, di situ harus ada restorannya. Nah, karena kemarin wisata pandemi nggak boleh dolan, karena nggak boleh dolan berarti praktis tempat wisatanya tutup. Nek tempat wisatanya tutup, karcisnya tutup dong. Iya, nggak laku ya Pak. Nggak laku dong. Satu. Yang kedua, yang dodol gorengan di dalam sana nggak laku juga. Nggak laku juga. Berarti ekonominya turun kan. Kemudian lalu restorannya ra ono sing dodol. Kemarin itu warteg saja itu ada sekitar 2000-an yang tutup di Jakarta. Belum lagi warung Padang. Ribuan warung Padang tutup di Jakarta. Karena apa? Karena omsetnya yang tadinya adalah 90% misalnya, ya omsetnya tinggal 5-10%, nggak kuat untuk gaji karyawannya. Akibatnya menjadi ya terpaksa harus tutup atau mungkin harus menurunkan persediaan makanan yang dijual yang tadinya misalnya full betul sekarang menjadi sangat sedikit sekali. Kemudian hotel. Hotel tambah karu-karuan. Hotel yang okupasinya bisa 80-90%, Semarang itu sekitar cuma 5-10%. Semarang itu. Apalagi Bandungan, lebih parah lagi. Akibatnya menjadi tenaga kerja yang ada di mana? Di mana itu? Hotel, ya dirumahkan. Ditutup, terus kemudian bellboy-nya, room boy-nya dikurangi, terus kemudian restorannya ditutup dan lain sebagainya. Akibatnya di hotel itu tidak ada pelayanan apa-apa. Akibatnya ya mau tidak mau hotel harus menurunkan harganya. Harga kamarnya diturunkan harganya karena yang datang cuma 5%, 5-10%. Itu yang terjadi. Nah, kemudian traveling tadi itu ada travel, ada perjalanannya, tiketnya ambruk lah, nggak ada penerbangan, mau ke bandara aja nggak boleh kan, masuk nggak boleh pakai itu masker semua, itu nggak, malas semua dah, itu turun semua. Jadi sehingga dengan demikian pariwisata kita kemarin anjlok, bukan hanya anjlok tapi nyeluruk betul. Nah, setelah 2 tahun ini kemarin hampir 3 tahun itu mulai recovery, mulai naik. Wisatawan Nusantara terutama itu sudah normal. Kamu lihat misalnya yang di Mario Koco, mungkin di mana itu yang kemana itu tadi Karimun Jawa, kemudian yang ke Sampokong, yang ke Lawang Sewu, yang ke Kota Lama, yang ke Pecinan itu udah mulai naik. Ini yang Puji tahu Puji yang sebelahnya itu sudah ramai lagi, oleh-oleh ramai sekali. Nah itu ramai. Nah sekarang yang jadi masalah adalah justru orang masyarakat itu ingin supaya ya naiknya pelan-pelan dong, recovery-nya misalnya tiketnya harusnya lebih dinormalkan lagi supaya bisa terjangkau oleh masyarakat, supaya minatnya untuk berrekreasi lebih tinggi. Kemudian hotelnya juga jangan langsung lompat dong gitu kan, jangan mumpung. Nah, harusnya bertahap gitu. Itu yang kita sampaikan kepada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Baik Pak, benar sih Pak, ini jangan langsung dari yang banyak promo-promo waktu COVID tiba-tiba langsung harganya menjulang tinggi. Baik Pak, kemudian untuk di bidang pemuda dan olahraga sendiri nih Pak, kan masih ada beberapa kasus tawuran, begal, terus kemudian sesama fans klub bola nih Pak, habis pertandingan kadang kan ada rusuh, lempar-lemparan apa gitu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, ini juga bagian daripada yang perlu kita perhatikan. Padahal olahraga itu kan adalah yang dijunjung adalah fairness, profesionalitas dan juga fairness. Kalau dia jangankan kok bal-balan itu, tinju saja itu fairness, itu nggak boleh ada orang tinju kok mukul belakang sini misalnya, kemudian leher nyekek, nggak boleh, nggak. Itu harus profesional dan itu harus fair. Tidak boleh kalau sepak bola kemudian nakal, itu juga tidak boleh. Nah, karena itu yang itu kita harapkan moga-moga fairness yang diajarkan oleh olahraga itu menjadi bagian dari pembentukan karakter masyarakat kita. Itu olahraga adalah pembentukan karakter karena dia mengajarkan fairness dan profesionalitas.
Kemudian pemudanya sendiri, pemudanya itu harus kita sadari betul bahwa pemuda besok ini kita disebut adalah bonus demografi. Kita tahun 35 bonus demografi yang mungkin di atas 60% itu isinya adalah anak-anak generasi Z atau generasi milenial. Nah, itu yang kita harapkan adalah tentu yang pemuda-pemuda kita yang kreatif, yang inovatif, yang bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi produk Indonesia. Itu yang kita harapkan, bukan sebaliknya yang terjadi adalah yang sumbu pendek, gampang marah dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita ingin pendidikan kita kepada generasi muda kita bisa berjalan dengan baik. Moga-moga tidak hanya putus sampai SMP saja, tapi sampai bisa mengikuti di perguruan tinggi. Nah, karena itulah kemudian kami Komisi 10 bersama pemerintah itu mengeluarkan yang namanya beasiswa untuk anak-anak disebut dengan PIP, Program Indonesia Pinter, kemudian beasiswa kuliah KIPK untuk mahasiswa yang kurang mampu supaya dia bisa mengencap pendidikan lebih tinggi. Yang SD juga seperti itu, SMP juga seperti itu, SMA itu. Karena pendidikan di Indonesia itu masih bentuknya piramida gini. Di SD nyaris 100%. Tapi begitu SMP merotoli, kemudian SMA merotoli, maksudnya semakin. Nah, kita berharap paling tidak kita mau ngejar sekarang ini dalam proses ongoing untuk wajib belajar 12 tahun, sehingga di Mijen sana nggak ada anak yang sekolah sampai SMP tok, tapi minimal SMA. Kalau dengan SMA paling tidak dia sudah punya pengetahuan, punya mental, punya jiwa wise yang bijak, itu sudah mulai tumbuh di tanggung jawab di situ. Dan kemudian kalau itu nanti dia bisa masuk ke dunia kerja, itu bisa di industri, bisa di pemerintahan dan sebagainya. Bahkan kalau lulus SMA itu setara itu sudah bisa jadi anggota DPRD, DPR RI pun bisa, karena sudah minimal adalah di sekolah menengah atas. Itu yang kita harapkan supaya generasi muda kita itu generasi yang produktif dan bermental yang baik. Itu yang kita harapkan tuh. Nah, melalui olahraga kita harapkan pembentukan karakter itu dengan jiwa fairness tadi bisa terbentuk di olahraga kita. Karena itu ya di olahraga yang adalah bagian daripada pembentukan karakter, ya olahraganya juga yang fair. Nanti olahraganya pemainnya sudah fair, itu fansnya itu yang itu kemudian penontonnya yang gelut gitu. Iya, kan, nah itu yang jadi masalah. Nah, saya kira di mana-mana kalau orang itu sudah sejahtera, insya Allah emosinya tertata. Berarti harus sejahtera dulu ya, Pak? Intelektualnya tertata. Nah, kalau kan ini ada dua hal, satu intelektual, kemudian juga emosinya. Nah, kalau intelektualnya tertata, ini paling tidak emosinya terkendali oleh intelektualnya. Itu sebabnya maka kita berharap tingkat pendidikan kita semakin hari semakin baik, semakin lebih merata. Jadi tidak piramida begini, paling tidak kalau bisa syukur-syukur 100% kotak gitu. SD-nya 100%, ya SMP-nya 100%, SMA-nya 100%, sejajar dengan itu. MI, MTS, aliyahnya juga sama seperti itu. Kalau yang perguruan tinggi silahkan aja. Mungkin ada yang memang pengen jadi akademisi, tapi juga ada pengen yang jadi profesi, ya bisa saja jadi kegiatan lain. Termasuk di dalamnya adalah begitu selesai SMA barangkali dia menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, bisa pedagang yang baik dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Baik. Kemudian closing statement nih Pak, harapan Bapak kepada masyarakat, saran seperti itu apa Pak? Ya, pertama saya ingin berharap kepada semua pihak, mulai dari rumah, terutama mulai dari ibu-ibu. Itu kalau di pesantren, ibu itu disebutnya Madrasatul Ula. Ibu itu adalah pendidik pertama dan utama. Itu mulai dari sejak dia dalam kandungan, terus dididik bareng sama ibunya. Karena itu kita berharap moga-moga ibu-ibu kita itu paham betul apa yang namanya pendidikan, ngerti betul bagaimana supaya anaknya sehat. Kalau lagi umur sekian dikasihnya makanan ini, nutrisinya, makanan ini, nutrisinya. Ini semua diharapkan
nanti generasi yang muncul di situ adalah generasi yang anti stunting. Ya, itu yang mulainya dari ibu. Kemudian ibu juga yang mulai dari kecil, mulai sejak nyusuin, kemudian sampai anak di PAUD, TK segala macam di rumah terbentuk kepribadiannya yang baik, sehingga dengan demikian nanti keluar dari situ ketika dipasrahkan kepada sekolahan sudah terbentuk jiwanya yang baik. Nah, kemudian dari pihak sekolahan, karena saya bidangnya sekolahan, ya moga-moga terutama yang paling menentukan adalah guru. Sarana prasarana penting, kurikulum penting, tapi guru jauh lebih penting dari sarana prasarana. Apik kabeh, kemudian kurikulumnya bagus, tapi gurunya glokro, ya nggak ada apa. Jenengan semua ini jadi seperti ini karena dulu bekas kena jewer, betul nggak? Ya nggak sih? Ya enggak deh kalau dulu. Tapi sekarang sampean mau ada guru yang beraninya berarti lapor ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Itu ada seperti itu. Nah, gurunya dulu ikhlasnya minta ampun, serius betul, bukan hanya mengajar tapi mendidik. Itulah kita berharap moga-moga guru kita konsisten, istiqomah pikirannya untuk mengajar yang terbaik. Jangan hanya mengejar kesejahteraan, jangan hanya mengejar sertifikasi dan sebagainya, serdik dan sebagainya, lalu lupa mengajarnya. Kalau jadi kepala sekolah malah jadi pengusaha kecil-kecilan karena dia mengelola BOS. Ya itu jadi nggak jadi ngajar jadinya. Nah ini kita harapkan gitu. Tapi sebaliknya negara juga harus hadir untuk mesejahterakan gurunya. Jangan sampai gurunya sekarang kalau ada guru honorer masih dibayar 250.000, 300.000 satu bulan, kan itu sangat tidak manusiawi, padahal mereka juga mendidik anak-anak kita. Ya karena itu kita berharap moga-moga pemerintah memberikan insentif yang memadai standar gaji guru yang bisa mesejahterakan mereka, termasuk perlindungan kepada guru itu sekarang menjadi penting sekali. Nah itu kalau yang anak sanawiyah kemudian menggorok gurunya itu gimana? Itu kan gurunya menjadi nggak secure kan, mau ngajar wedi, khawatir dilapor ke Komnas dan sebagainya. Perlindungannya penting buat para guru kita. Nah kemudian pada pemuda-pemuda kita, ya saya berharap moga-moga seperti yang biasa disebutkan itu, pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah generasi penerus, tidak adalah dia yang akan memimpin negara dan sebagainya. Karena itu moga-moga ada kesadaran dari generasi muda kita untuk bisa lebih komitmen kepada karakter kebangsaannya dan juga ada cita-citanya untuk membangun bangsa yang baik yang ke depan. Nah, terakhir adalah kepada pemerintah. Tentu kita berharap semakin demokratis, semakin mau mendengarkan keluhan dan usulan dari masyarakat, kemudian bisa menerjemahkan usulan-usulan itu dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian, maka semua pihak itu merasa menjadi orang penting untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Termasuk di dalamnya adalah DPR-nya juga DPR yang aware kepada masyarakat, yang rajin dong turunnya ke daerah, mewakili daerah pemilihannya, ya turun dong, dengerin dong keluhan masyarakat, aspirasi dari masyarakat, lalu diperjuangkan. Nah ini yang kita harapkan, moga-moga pemilu ke depan yang itu menjadi pintu untuk membangun demokrasi yang lebih sehat. Moga-moga pemilunya berjalan dengan lancar, nggak usah gontok-gontokan, namanya juga demokrasi, ya boleh berbeda dan sebagainya. Kemudian masyarakatnya juga milihnya yang pas, yang memenuhi kualifikasi sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya. Saya kira itu yang kita harapkan kepada masyarakat kita. Saya hanya ingin menginformasikan dan mohon doa serta dukungannya. Insya Allah kembali 2024 yang akan datang, saya mendapat penugasan dari Partai Golongan Karya untuk maju lagi menjadi wakil rakyat DPR RI dari Dapil 1 Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Saya orang Semarang asli. Saya dulu pernah jadi santri
Saya insya Allah akademisi, S1 saya di Jakarta, S2 saya di Jakarta, S3 saya bidang hukum tata negara di Universitas Sultan Agung Semarang, kampung saya sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Amin. Terima kasih ya Pak Yasdari Kesri. Semoga nanti jika terpilih lagi ya Pak kembali di DPR RI bisa mewakili aspirasi dari daerah pemilihan begitu. Terima kasih Pak Mujib yang sudah hadir di studio IMTV. Semoga nanti sampai Jakarta sehat selalu ya Pak ya. Dan bisa terpilih lagi menjadi DPR RI dan mewakili aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Baik begitu pemirsa, podcast On TV hari ini bersama Pak Mujib. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast On TV di IMTV setiap jam 19 waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.